Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi pembelajaran tentang ketentuan umum pajak. Nah, di sini terdiri dari NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Nah, di sini saya akan memperjelaskan satu persatu. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, di sini saya akan memperjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada pasal 1 angka 7 Undang-Undang KUP mendefinisikan masa pajak tersebut. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Lebih lanjut, dalam pasal 2A Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah masa dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Contoh, masa pajak Januari, masa Februari, masa pajak Maret, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP mendefinisikan tahun pajak tersebut adalah tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan satu buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. Nah, contohnya adalah tahun pajak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Januari 2015 dan terakhir 31 Desember 2015. Disebut tahun pajak 2015. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Nah, pembukuannya dimulai 1 Juli 2014 dan terakhir adalah 30 Juni 2015. Nah, di sini juga ada bagian tahunnya pajaknya loh, adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa satu. Contohnya adalah pada awal Januari 2017, PTX melakukan perubahan tahun buku dari Januari sampai dengan Desember, merubah menjadi April ke Maret, dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mulai tahun pajak April 2017 sampai dengan Maret 2018. Dalam hal ini ada bagian dari tahun 2017 sampai 2017. Maret 2017 yang disebut bagian tahun pajak 2017. Nah, di sini ada ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi. Menurut Undang-Undang KUP pasal 1 angka 6. Nah, di sini ada penjelasan NPWP. Nah, apa sih NPWP? Nah, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, di sini ada kewajibannya loh. Nah, mempunyai NPWP bagi wajib pajak dibedakan menjadi ada 3. Nah, yang pertama ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. Nah, yang kedua ada badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT. Nah, yang terakhir adalah bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini ada fungsi-fungsi NPWP. Nah, di sini ada 4. Nah, yang pertama ada sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dan yang kedua sebagai identitas wajib pajak. Dan yang ketiga menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang terakhir adalah menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang, persyaratan pegawai bagi beberapa perusahaan. Nah, di sini ada manfaat-manfaat NPWP loh. Nah, apa aja? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, apa sih manfaat NPWP? Nah, di sini yang pertama ada terhindar dari sanksi hukum atau karena telah ber-NPWP. Bagi yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang HUP ini, maka akan dikena sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 dan terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% atau pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, sedangkan untuk PPh pasal 22, PPh pasal 23, kenaikan tarif yang berlaku adalah 100%. Nah, di sini ada saat pengajuan NPWP. Pelaksanaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, WP badan harus terdaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu antara pendirian dan usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Misalnya nih, ada PT Abadi didirikan pada tanggal 1 Januari 2018 dan baru mulai nyata-nyata terdapat kegiatan usaha pada tanggal 1 Maret 2008. Kewajibannya mempunyai NPWP paling lama harus dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018. Nah, yang kedua ada WP orang pribadi harus mendaftarkan diri sebagai WP untuk diberikan NPWP dapat dibedakan. Nah, di sini ada tata cara mendapatkan NPWP. Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif atau objektif berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan NPWP. Nah, di sini ada 2 persyaratan. Nah, yang pertama ada subjektif dan objektif. Nah, subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh. Nah, yang kedua ada objektif. Nah, objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Nah, di sini ada cara pendaftaran NPWP secara langsung, di mana WP dengan secara langsung datang ke KKP atau kantor pelayanan pajak dan atau ke kantor pelayanan penyeluruhan dan konsultasi pajak atau yang disebut KP2KP. Nah, di sini ada yang pertama pengajuan permohonan NPWP, dan yang kedua penelitian perlengkapan dokumen, dan yang terakhir memberikan NPWP kalian. Nah, yang kedua pendaftaran NPWP secara elektronik atau registration atau reg dilakukan WP melalui media internet. Dokumen persyaratan pendaftaran NPWP. Nah, di sini ada WP yang mendaftarkan diri kalian untuk memperoleh NPWP harus mengisi atau mendatangi formulir registrasi WP kalian dan melengkapi dengan persyaratan-persyaratan di bawah ini. Oke,
ada WP atau OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kalian harus membawa fotokopi KTP kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua ada paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal kalian dari instansi yang berwenang. Kekurangan-kekurangannya lurah atau kepala desa bagi orang asing. Nah, di sini ada WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini kalian membawa fotokopi KTP kalian sebagai warga negara Indonesia atau WNI dan paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal kalian dari instansi yang berwenang, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing. Dan yang terakhir, kalian harus membawa surat keterangan tempat kegiatan usaha kalian atau pekerja bebas dari instansi yang berwenang, sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Nah, di sini ada SPT. Apa sih SPT? Nah, di sini ada undang-undangnya loh. Nah, di sini ada pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP mendefinisikan surat pemberitahuan SPT tersebut adalah. Nah, di sini SPT adalah yang oleh WP digunakan untuk melakukan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan atau pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada fungsi-fungsi SPT. Nah, di sini apa sih fungsi SPT? Nah, fungsi pelaporan. Fungsi pelaporan SPT bagi WP adalah berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada penghitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam bagian atau tahun pajak. Nah, penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Dan yang terakhir ada harta dan kewajiban. Nah, di sini ada fungsi pelaporan SPT bagi PKP bagi PKP. Nah, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan berikut. Nah, yang pertama adalah ada penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya berhutang. Yang kedua ada pengreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran. Dan yang ketiga ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa kerja. Nah, di sini ada tata cara pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT secara manual. Pelaporan SPT secara manual dapat dilakukan WP dengan mengirimkan SPT kalian dalam bentuk fisik langsung ke KKP atau KP2KP atau melalui media pengiriman seperti kantor pos. Tata cara pelaporan SPT secara manual dilakukan WP atau PKP dengan hambatan ada 4 cara. Yang pertama, kalian harus pengambilan formulir SPT. Nah, kalian harus mengisi SPT atau harus benar-benar jelas dan lengkap. Dan yang ketiga, mendatangani SPT kalian. Dan yang terakhir, penyampaian SPT atau langsung ke KPP atau jasa pengiriman. Nah, di sini ada pelaporan SPT melalui e-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini ada linknya, oke? Atau penyediaan layanan SPT elektronik atau Application Service Provider ASP yaitu. Nah, di sini juga ada linknya juga. Nah, di sini
ada berdasarkan peraturan terbaru pembaruan Menteri Keuangan atau PMK RI nomor 9 PMK 03 2018 terdapat jenis SPT yang diwajibkan e-filing, yaitu SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Nah, di sini juga ada SPT masa PPN atau PPNBM 1111. Nah, di sini juga ada SPT tahunan badan bagi PKP atau pengusaha kena pajak yang menerbitkan e-faktur. Nah, di sini juga ada namanya SSP. Nah, SSP juga ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 14 mendefinisikan surat setoran pajak atau SSP sebagai berikut. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak kalian yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain di kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini juga ada fungsi SSP. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran kalian bayar pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, di sini juga ada jenis-jenis SSP. Nah, yang pertama ada SSP standar. Nah, SSP standar adalah surat yang oleh WP digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk ukuran dan isi sesuai dengan yang telah kalian temukan. Nah, ini yang kedua ada SSP khusus. SSP khusus ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutama ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dan diperaturkan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Nah, di sini juga ada SKP. Nah, di SKP ini juga ada undang-undangnya, dan ini undang-undangnya Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat ketetapan pajak atau SKP sebagai berikut. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, tambahan surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, surat ketetapan pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT tidak benar sehingga masih terdapat yang pertama, pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan yang kedua ada pajak yang tidak atau kurang dipotong pungut. Nah, di sini ada macam-macam surat ketetapan pajak SKP. Nah, yang pertama ada surat ketagihan pajak STP, yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, dan yang ketiga ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang keempat ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang terakhir ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Nah, di sini ada STP. Nah, STP adalah surat ketertiban untuk melakukan tagihan pajak dan ada sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, di sini ada sanksi dendanya disebabkan antara lain. Yang pertama ada terlambat lapor SPT masa maupun tahunan. Nah, di sini yang kedua ada mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebagai disidik. Yang ketiga ada saksi keberatan ditolak, dan yang keempat ada sanksi
pencabutan penyelidikan. Nah, di sini juga ada pasal-pasalnya, ada pasal 8 ayat 2, ada pasal 8 ayat 2A, dan keterlambatan pajak pada SPT masa, sanksi keterlambatan pembayaran pajak pada SPT tahunan, sanksi pada SKP pajak hasil pemeriksaan, sanksi kurang bayar setelah 5 tahun, WP keluar penjara. Sanksi pada STP hasil penelitian pemeriksaan tahun berjalan, sanksi pajak ditagih kembali, sanksi SKBT yang ditertibkan melebihi batas waktu. Oke guys, di sini aku udah menjelaskan semuanya. Nah, mungkin kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa dikomen di bawah. Nah, maaf jika ada salah-salah kata. Nah, di sini juga aku lagi belajar juga. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe